Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Kurnia. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Sektor Publik di Politeknik Bisnis Kaltara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu resiko dan pengembalian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai resiko dan return atau pengembalian. Dalam istilah keuangan, risiko diartikan sebagai kemungkinan bahwa kita akan menerima pengembalian atas suatu investasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pengembalian dalam suatu investasi atau return on investment dibagi menjadi dua, yaitu skala investasi dan juga waktu diterimanya pengembalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian tidak diketahui secara pasti. Yang kedua, kemungkinan bahwa tingkat pengembalian tidak sesuai yang diharapkan. Dan yang ketiga, semakin besar kesempatan pengembalian melampaui batas pengembalian yang diharapkan, maka semakin besar pula resiko yang dihadapi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas. Probabilitas diartikan sebagai kesempatan suatu peristiwa yang akan terjadi. Jika peristiwa yang kemungkinan dapat terjadi dibuat dalam bentuk daftar, maka kita peroleh distribusi probabilitas. Selanjutnya, tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian yang diharapkan dihitung dengan mengalikan tiap probabilitas kondisi yang terjadi dengan hasil keluaran dan masing-masing kondisi. Selanjutnya ada koefisien variasi, berguna dalam memutuskan pemilihan investasi antara yang memiliki return yang tinggi dengan yang memiliki resiko yang rendah. Koefisien variasi menunjukkan besarnya resiko dari setiap pengembalian. Menghindari resiko dan hubungannya dengan tingkat pengembalian. Hal penting yang harus diperhatikan adalah dalam pasar yang didominasi oleh investor yang menghindari resiko, instrumen investasi yang memiliki resiko yang tinggi harus memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada instrumen investasi beresiko lebih rendah. Selanjutnya, hubungan antara resiko dan return. Hubungan antara risiko dan return diisyaratkan dapat dispesifikasi dalam Security Market Line atau SML. Dampak perubahan inflasi dan tingkat suku bunga. Yang pertama, ada dampak kenaikan tingkat suku bunga dan kenaikan inflasi terhadap SML atau pergeseran sejajar. Nah, yang kedua adalah dampak perubahan koefisien beta. Selanjutnya, dampak bagi manajer perusahaan investor, karena tujuan utama manajer adalah memaksimalkan nilai intrinsik. Pertimbangan utama adalah risiko saham, perusahaan, dan risiko aset fisik. Yang relevan harus diukur dari segi pengaruhnya terhadap risiko saham yang dilihat oleh investor. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh investor. Yang pertama, terdapat trade-off antara risiko dan return atau pengembalian. Yang kedua, diversifikasi sangat krusial dalam investasi. Yang ketiga, return aktual adalah hal terpenting. Yang keempat, risiko dan investasi sering bergantung pada berapa lama Anda berencana untuk memegang investasi. Dan yang terakhir, masa lalu memberi wawasan tentang risiko dan return dari investasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 5, yaitu risiko dan pengembalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.